Hari ini Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara Jakarta. Budi menggantikan posisi Joni G. Plate yang dipecat buntut kasus dugaan korupsi BTS dan infrastruktur Bakti Kominfo. Budi lahir di Jakarta pada 20 April 1969. Ia merupakan lulusan jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia tahun 1996. Budi bukanlah orang baru di Kabinet Indonesia Maju. Sebelum dilantik sebagai Menkominfo, Budi merupakan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ia juga tercatat sebagai pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan pendukung Jokowi yang berdiri pada Agustus 2013. Presiden Joko Widodo telah melantik sejumlah pejabat di Kabinet Kerja termasuk diantaranya Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru. Sejumlah pekerjaan rumah pun menanti mulai dari akses internet bagi masyarakat hingga pengawasan digital sebelum pemilu 2024. Lantas apa saja gebrakan atau terobosan baru yang akan dilakukan oleh Menteri Budi? Bergabung bersama kami Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Selamat sore Pak Budi, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik, salam sehat semuanya. Ya, Pak Budi, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ingin mengucapkan selamat untuk Pak Budi sudah mengemban amanah baru sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan kemudian hari ini tentu juga sudah serah terima jabatan ya Pak ya dengan Pak Mahfud sebagai PLT. Tapi kemudian kita ingin mengetahui, publik juga ingin mendapatkan bagaimana kemudian proses Pak Budi bisa terpilih sebagai Menkominfo, Pak. Ya kalau proses terpilih kan itu hak prerogatif Pak Presiden Joko Widodo. Oke. Tentu ini kehormatan dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh Pak Presiden Joko Widodo kepada kami. Dan tentu saja di balik kepercayaan itu ada tanggung jawab yang besar. Tadi Pak Presiden sudah sampaikan setelah pelantikan bahwa kita akan menyelesaikan program BTS untuk rakyat ini. Karena BTS ini harus terus dilanjutkan, terlepas dari masalah hukum yang terjadi di masa lalu. Kita melihat ke depan bahwa BTS ini atau infrastruktur digital ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah, karena bandwidth untuk rakyat ini harus terus kita wujudkan. Karena ini haknya rakyat untuk memiliki akses digital gitu. Dalam ekosistem digital yang terus berkembang, maju dan terus dinamis ini, maka rakyat jangan sampai tertinggal. Pak Budi, Anda kemudian dikenal sebagai Ketum Projo dan lalu publik bertanya, apakah cukup profesionalkah Anda nanti memimpin Kementerian Kominfo dan banyak juga sinikal begitu ya, pendapat yang cukup sinis dari publik yang menyatakan bahwa jabatan ini adalah hadiah. Merespon ini bagaimana Pak Budi? Dalam demokrasi ini kan siapapun boleh berpendapat. Tapi bagi kami kepercayaan dan tugas baru ini kita buktikan dengan kerja. Kita fokus kerja, fokus untuk menyelesaikan berbagai program-program yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Begitu Mas. Orang boleh berpendapat apa aja, saya nggak bermasalah dengan pendapat orang. Karena kita udah dilatih untuk tebal kuping dan juga hati yang lapang. Kita harus siap, harus punya kesabaran dan juga tidak terlalu gampang emosi manakala ada kritik, ada saran yang tentu saja harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Begitu Mas. Oke, baik. Kalau begitu kita bicara soal bagaimana kemudian memulai pekerjaan yang sudah di depan mata ya Pak Budi ya, terkait khususnya pembangunan menara BTS yang kita tahu bahwa kemarin atau bahkan sampai saat ini kasusnya masih terus bergulir. Anda memulai dari mana untuk kemudian memastikan bahwa pesan Pak Presiden untuk kerja cepat dan juga akses internet dan juga fasilitas publik untuk jalur komunikasi ini bisa diselesaikan di tengah kekusutan persoalan di kementerian Anda? Besok kami akan melakukan brainstorming dengan seluruh
atau eselon 1 yang terkait soal BTS ini untuk kita cari benang merahnya dan kita menyiapkan langkah-langkah terobosan untuk mempercepat, mengakselerasi perwujudan pembangunan BTS. Karena pembangunan BTS itu penting untuk rakyat. Jangan sampai rakyat tertinggal, rakyat tidak memiliki akses digital. Karena besok saya akan segera menggelar brainstorming dengan sekjen dan beberapa teman-teman di Kominfo, dan kita sama-sama merumuskan berbagai masalah yang strategis ini untuk kita cari solusi yang cepat dan bisa mewujudkan keadilan bagi warga bangsa untuk memperoleh akses digital ini, gitu loh. Karena bagi kami sampai hak rakyat terganggu karena ini. Soal kinerja juga nih Pak Budi, tadi Pak Mahfud saat serah terima jabatan menyampaikan bahwa ternyata banyak sekali persoalan, mulai dari soal investasi, surat menyurat yang dalam waktu tidak cukup lama, tidak sebentar begitu ya oleh Pak Mahfud. Kemudian ini tentu akan menjadi tantangan juga buat Anda bahwa persoalan-persoalan yang ada di internal ini harus diselesaikan satu persatu supaya tidak ada lagi kasus yang kemudian menyeret Kementerian Kominfo seperti beberapa waktu lalu. Ini menjawab ini bagaimana, Pak? Ya, nanti kita tegaskan bahwa kita harus perform dan juga governance-nya harus kita perbaiki. Ya. Kita perlu melibatkan aparat penegak hukum sejak dalam pelaksanaannya, sehingga kita menghindari berbagai problematika yang akan muncul di kemudian hari, gitu. Kita ini pokoknya targetnya perform dan aman, Mas. Begitu. Oke. Cukup dalam waktu yang tidak lama ini, Pak? Oh iya, ini 15 bulan kan. Waktu Indonesia maju ini kan tinggal 15 bulan dan kita ingin menyelesaikan beberapa hal yang menurut kami prioritas untuk kita wujudkan segera. Dan itu berdampak banyak bagi masyarakat. Begitu, Mas. Oke. Kalau soal PR begitu ya Pak ya, jelang pemilu ini kemudian masih juga banyak dibumbui dengan konten-konten hoax dan juga bagaimana persoalan-persoalan yang cukup berpengaruh kepada masyarakat dari apa yang kemudian seharusnya menjadi ranah Menkominfo untuk menyaring seluruh konten-konten yang tentunya bisa mengadu domba publik. Ini apakah juga akan menjadi fokus, Pak Budi? Ya, itu pasti. Karena gini, dari 4 tugas penting yang sudah disampaikan kepada kami, itu yang pertama adalah infrastruktur digital, keberlanjutan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana pengendalian terhadap platform-platform yang meresahkan masyarakat. Dari mulai judi online, situs-situs radikalisme, terorisme, hoax, dan sebagainya. Itu juga akan harus kita selesaikan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana pengembangan dan pemantapan ekosistem digital di Indonesia. Itu bagaimana e-commerce dan sebagainya, terus juga perlindungan data pribadi, dan juga mengenai berbagai masalah yang muncul di ranah sosial media atau digital di Indonesia ini. Nah, tugas yang keempat adalah membangun narasi pemilu damai di 2024. Nah, itu yang tadi sampaikan kan, bagaimana semuanya harus kita maknai pemilu 2004 ini dengan lebih sejuk, boleh berbeda karena memang berbeda, tetapi juga lebih produktif bagi kualitas demokrasi kita. Begitu, Mas. Oke, baik Pak Budi, saya juga nanti akan bertanya soal peran Satgas yang akan Anda bentuk, tapi dijawabnya nanti Pak. Kita break sejenak. CNN Indonesia Newsroom akan kembali usai jeda. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan sore ini bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Pak Budi masih dengan saya, Pak?
kasih. Oke. Ya, Pak Budi, tadi sebelum break kita sempat menyinggung bagaimana kemudian ada 4 isu prioritas yang harus dikejar ketertinggalannya terkait dengan kementerian yang Anda pimpin. Apakah kemudian ini juga berkaitan dengan tupoksi dari Satgas yang akan Anda bentuk dalam mengejar ketertinggalan itu kurang lebih 15 bulan ini, Pak Budi? Kalau soal Satgas nantilah ditindaklanjuti oleh Pak Presiden. Tapi kita akan kerja lebih efektif, lebih cepat, lebih akseleratif karena waktu kita tidak banyak. Begitu. Yang pasti kita akan terus bagaimana memastikan seluruh perkembangan yang ada dalam ekosistem dan juga teknologi ini bisa berguna bagi semakin banyak rakyat. Gitu. Kita kan tahu teknologi itu cepat sehingga kita perlu mengantisipasi itu semua. Begitu, Mas. Antisipasinya apa saja, Pak? Ya nanti kita besok pagi kita akan rapatkan untuk membrainstorming apa yang menjadi quick win kita, apa yang kita bisa lakukan gitu. Besok pagi baru saya akan brainstorming gitu. Jadi kalau saya ditanya sekarang, saya cuma mau sampaikan bahwa nah tunggu dulu, ini kan baru selesai. Pelantikan apa dan tapi yang pasti kita ingin mendedikasikan seluruh langkah-langkah kita terutama di Kominfo ini untuk terus memastikan sesuatu yang terus berguna bagi kepentingan rakyat khususnya di sektor komunikasi dan informatika. ICT inilah, jadi ICT ini jadi prioritas penting bagi kita semua. Gitu. Oke, baik. Setelah terpilih menjadi menteri, apakah kemudian Pak Budi akan melepas jabatan sebagai Ketua Umum Projo, Pak? Enggak, teman-teman juga nggak mau. Itu beda sendirilah. Gitu. Tapi kabarnya sejak... Nggak ada. Ya, silakan Pak. Ya apa tadi mau nanya apa? Enggak, kabarnya ya lagi. Kabarnya dengan Bapak Pak Budi didapuk menjadi Menkominfo, kemudian ada dinamika yang terjadi di Projo ini benar begitu atau bagaimana? Enggak, begini loh, bahwa tugas saya di Kominfo ini kan sangat berat. Sehingga kita harus fokus kerja di Kominfo, memikirkan, mengeksekusi banyak hal yang kita harus wujudkan. Nah, soal Projo itu kan nanti kita akan memberikan kesempatan dan kita sudah membentuk Badan Pemenangan Pilpres Projo ya. Gitu. Oke. Ya, nanti Projo, maksudnya gini loh, mengurangi komentar-komentar politik karena kita ini kan ingin berada atau dalam posisi Kementerian Kominfo yang bekerja untuk semua, bukan untuk satu kelompok, gitu. Oke. Karena kenapa saya bertanya seperti itu, Pak Budi? Karena kemudian banyak publik berpikir dengan menjadi relawan, kemudian suatu hari ini akan mendapatkan jabatan seperti menteri begitu. Ini yang perlu ditekankan bahwa kemudian memang ada hal atau memang sesuatu yang diharapkan dari kinerja Bapak untuk memimpin kementerian yang saat ini memang sedang menjadi sorotan banyak pihak begitu. Gini, dalam demokrasi itu peran dan fungsi partai sangat-sangat penting. Tetapi dalam demokrasi yang produktif, yang berkualitas, peran masyarakat sipil atau civil society movement atau volunteerisme atau relawan ini juga penting gitu. Sudah tidak pada tempat lagi bertentangan partai politik dengan relawan gitu loh. Semua punya peran yang juga harus diberi ruang dan kesempatan sebaik-baiknya. Secara konstitusi kan misalnya pencalonan pemilu itu kan haknya partai politik, pencalonan capres itu hak politik. Tapi jangan mendikotomikan partai dan relawan. Karena demokrasi itu basisnya partisipasi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi rakyat. Gitu. Jadi karena itulah menurut hemat kami tidak pada tempatnya mempertentangkan itu semua. Oh kalau dari partai boleh, dari ini, dari yang relawan nggak boleh, bukan itu isunya. Gitu. Karena apapun warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.
siapapun selama dia punya kemampuan, kan kita nggak perlu lihat latar belakangnya. Kan latar belakang profesional juga ada, latar belakang partai juga ada. Yang penting kan bagaimana dia memiliki kinerja dan tanggung jawab untuk mewujudkan tugas-tugas yang diberikan kepada yang diberikan oleh Presiden Jokowi, Presiden kepada mereka semua. Nah, kita bertanggung jawab, kita berarti Pak Jokowi diberi kepercayaan dan diberikan kesempatan, dan karena itulah kita ingin mewujudkan yang terbaik dari tanggung jawab yang sudah diberikan. Oke, kalau kemudian ada yang mengatakan terpilihnya Bapak untuk memimpin Kementerian Kominfo ini karena Pak Budi dikatakan lebih condong ke baca pres tertentu, Pak Prabowo misalnya, ini menjawabnya bagaimana? Begini loh, sebuah peristiwa politik itu selalu menimbulkan tafsir. Bahkan ada tafsir. Kalau kita membicarakan atau menganalisa tafsir, ya hak juga. Kan kita nggak bisa melarang orang berpikir menafsir. Gitu loh. Tapi yang pasti sampai saat ini kami belum mendapat arahan dari Pak Presiden Joko Widodo untuk memutuskan langkah-langkah dalam pemilu 2024 ke depan. Gitu, Mas. Oke, terakhir Pak Budi, komitmen untuk bisa bekerja cepat, berarti besok sudah mulai melakukan koordinasi untuk apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat, begitu Pak? Ya, betul. Kita akan brainstorming, kita akan memberikan akan mendengar banyak masukan tentang apa yang harus kita kerjakan dalam waktu yang segera. Tetapi arahan Presiden tadi kan tetap BTS itu harus dilanjutkan, karena itu menyangkut hak rakyat dalam memperoleh akses digital, akses memperoleh informasi, akses menggunakan dan mengakses kemajuan teknologi ini. Jangan sampai digitalisasi atau ekosistem digital ini malah meninggalkan warga atau rakyat yang banyak tertinggal. Ini kan juga dilema yang harus kita, atau problematika yang harus kita singkirkan. Bahwa teknologi ini harus membuka akses yang sama bagi setiap warga bangsa untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dan memperoleh kemajuan dalam perkembangan teknologi ke depan. Begitu loh, Mas. Baik, terima kasih. Kita tunggu bagaimana sepak terjang dari Pak Budi untuk memimpin Menkominfo dan juga harapan-harapan tadi bahwa kemudian seluruh akses internet salah satunya ini bisa lebih prioritas kepada rakyat dan juga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan juga prioritas isu yang sedang disorot di kementerian yang Anda pimpin. Terima kasih Pak Budi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Selamat malam. sore ini. Selamat